Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Muslim Abu Syah, channel Lado-Lado, kita bersua kembali dalam materi pelajaran sistem pendinginan dan rangkaian kelistrikannya. Jadi sistem pendinginan pada kendaraan merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan untuk memindahkan panas dari mesin ke udara bebas. Tujuan utama sistem pendingin sebagai penjaga suhu supaya suhu yang ada pada mesin tidak terlalu panas. Mesin dapat melakukan pembakaran yang menghasilkan panas sekitar 2000 sampai 2500 derajat Celcius. Terjadi panas di dalam ruang bakar, ya. Panas yang dihasilkan dalam ruang bakar dari proses pembakaran bisa berlebihan jika tidak diolah dengan baik. Suhu normal sistem pendinginan berkisar antara 85 sampai 95 derajat Celcius. Nah, panas hasil pembakaran di dalam ruang bakar silinder ini, ada 4 buah silinder, itu yang mencapai 2500 derajat Celcius akan ditransfer. Ya, ditransfer yang pertama ke tenaganya, ya. Jadi ditransfer ke tenaga, nanti dia akan mendorong piston ini disalurkan tenaga ke tiang shocker, cross ankle ke flywheel. Nah, flywheel ini nanti akan disalurkan ke roda. Sebahagian panas lagi itu disalurkan ke air pendingin. Nah, ini yang hijau ini adalah water jacket atau alur sistem pendingin, atau yang disebut dengan water jacket di dalam sebuah engine atau mesin, ya. Sebahagian lagi disalurkan ke sistem pelumas, ya, melalui komponen-komponen. Nah, tenaga inilah yang dikatakan diolah dengan baik sehingga mesin dapat beroperasi dengan normal. Jadi dalam gambar ini bisa kita perhatikan bahwa sistem pendinginan itu terdiri dari beberapa komponen. Kita mulai dari ujung. Yang pertama ada komponen reservoir atau tangki buangan, ya. Fungsinya untuk apa? Nanti akan kita lihat. Kemudian ada selang buangan, kemudian ini ada tutup radiator atau istilahnya radiator cup. Kemudian ini yang sampai ini ada radiator yang dilengkapi dengan kisi-kisi. Kemudian pada radiator ini juga dilengkapi dengan switch termo atau termoswitch. Kemudian ada drain cook atau saluran buang. Kemudian bagian bawah ada saluran atau pipa yang menuju ke blok engine. Bagian atas juga ada pipa karet yang menuju ke blok engine. Nanti di blok engine-nya ada termostat. Jadi termostat ini adalah penghubung antara aliran air pendingin antara engine dengan radiator. Nah, ini water jacket, kemudian ini ada pompa, ya. Jadi air bergerak bersirkulasi di dalam sistem itu digerakkan oleh pompa yang sering kita sebut dengan water pump. Water pump ini siapa yang menggerakkan? Digerakkan oleh cross ankle. Nah, ini cross ankle yang dihubungkan dengan tali kipas ke puli water pump. Kemudian komponen yang terakhir adalah ada kipas. Nah, kipas ini juga merupakan komponen yang paling penting. Nah, di sini dalam contoh kipas ini digerakkan secara elektrik
dan otomatis sesuai dengan kondisi suhu. Sistem pendinginan dapat kita kelompokkan menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu pada suhu rendah, kemudian yang kedua pada suhu tinggi, yang ketiga pada saat tekanan tinggi, yang keempat itu pada saat tekanan rendah. Itulah 4 tahapan cara kerja sistem pendinginan yang nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang terakhir ada rangkaian sistem pendinginan secara elektrik. Jadi kita mulai pada suhu rendah, ya. Ini pada suhu rendah. Nah, ketika suhu mesin masih rendah setelah mesin hidup, jadi waktu kita pagi hari menghidupkan mobil atau kendaraan, itu sebelum mesin atau engine mencapai suhu kerja, yaitu belum mencapai 90 derajat Celcius, maka sirkulasi pendingin atau air pendingin hanya sebatas di dalam water jacket mesin saja. Hal ini dikarenakan sensor termostat masih tertutup. Nah, ini sensor termostat. Sensor termostat akan terbuka secara otomatis pada saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. Jadi kalau Anda perhatikan pada layar, itu yang berwarna pink ini adalah siklus air pendingin di dalam water jacket, ya. Ini suhunya masih di bawah 80 derajat Celcius. Jadi dia hanya berputar-putar di dalam water jacket di sekeliling piston, ya. Belum masuk ke radiator. Nah, mesin ini sudah bekerja. Nah, ini adalah pada posisi mesin suhu rendah. Tahapan selanjutnya dalam sistem pendinginan adalah pada suhu kerja yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Pada saat suhu air pendingin mulai meningkat dan menyentuh angka 80 derajat Celcius lebih, maka katup pada sensor termostat akan mulai terbuka. Nah, ini ya, begini cara terbukanya. Hal ini dapat menyebabkan sirkulasi air dari sistem pendinginan mesin semakin luas hingga masuk ke dalam radiator. Nah, kalau tadi sebelum engine panas, air itu hanya berputar di dalam water jacket ini yang pink ini, ya. Setelah air sistem pendingin mencapai suhu 80 derajat ke atas, maka termostat ini, ya, termostat ini yang berada antara engine dan radiator itu akan terbuka. Dengan terbukanya termostat, maka air yang panas tadi itu akan mengalir melalui pipa bagian atas menuju ke dalam radiator. Nah, di dalam radiator ini akan turun ke bawah melewati pipa dalam radiator, ya, kemudian keluar lagi melalui pipa plastik bagian bawah menuju ke water jacket engine, ya.
bagian bawah, sehingga di dalam ini juga dia akan kembali bersirkulasi. Nah, air yang tadi sudah masuk radiator ini akan menjadi turun suhunya karena sudah dilewati oleh udara dari luar menuju radiator melalui kisi-kisi yang mulai dihisap oleh pompa. Ya, ini pompa. Ini kipas. Maaf, ini kipas sudah mulai hidup secara perlahan. Tahapan berikutnya dalam sistem pendinginan adalah bila tekanan dalam kondisi tinggi. Nah, ini dia. Ketika tekanan meningkat karena suhu dalam sistem pendingin, radiator menggunakan tutup yang dilengkapi dengan katup tekanan atau pressure valve. Ya, nah ini dia. Bila tekanan mencapai lebih dari 0, kg cm2 dan suhu sudah mencapai 113 derajat Celcius, maka katup tekanan yang berada pada tutup radiator, dan ini dia, akan terbuka sehingga uap air akan terdorong keluar tabung reservoir, ya, dan tekanan sistem kembali normal ke standar. Kipas akan bekerja menghisap udara melalui kisi-kisi radiator sehingga dapat menyalurkan panas dari air pendingin dan suhu dapat kembali sesuai dengan kondisi kerja mesin. Jadi pada kondisi tekanan tinggi, maka yang bekerja adalah tutup radiator, di mana pada tutup radiator ini terdapat pressure valve atau katup tekanan. Ya, bila tekanan di dalam sistem pendingin ini menjadi lebih dari 0,9 kg per cm2, maka dia akan menekan katup tekanan sehingga terbuka. Dengan terbukanya katup ini, maka uap air yang ada dalam sistem itu akan keluar melalui selang ke dalam tabung reservoir. Nah, ini tabung reservoir, ya, dan kipas akan bekerja menghisap udara dari luar menuju ke mesin melalui kisi-kisi radiator, sehingga air yang panas dalam radiator ini akan menyalurkan panasnya ke udara tadi, ya, sehingga air kembali dingin dan masuk lagi melalui selang atau pipa bawah ke dalam water jacket engine. Nah, ini kondisi pada saat tekanan tinggi. Tahapan berikutnya adalah bila tekanan dalam sistem pendinginan menjadi rendah tekanannya, ya, maka kalau tekanan yang bekerja, maka kalau berlaku tekanan, maka yang bekerja adalah radiator cupnya, tetapi kalau berlaku suhu, maka yang bekerja adalah termostatnya. Nah, bila tekanan rendah, maka kalau kita simak dari gambar yang ada di layar pada radiator cup, ya,
itu tekanan udara di dalam sistem lebih rendah daripada tekanan udara di luar atau di bawah tekanan udara atmosfer. Maka di dalam radiator atau di dalam sistem akan terjadi kevakuuman. Akibat kevakuuman itu, maka akan membuat tutup radiator terbuka, ya, atau terhisap, sehingga dia terbuka, maka akan menghisap uap air atau air yang ada dalam tabung reservoir kembali terhisap ke dalam radiator. Atau kalau kita mau membaca, ketika suhu dan tekanan menurun di dalam radiator itu lebih rendah dari tekanan atmosfer, air pendingin yang ada dalam tabung reservoir akan terhisap kembali ke dalam radiator, ya. Jadi ini akan terjadi berupa siklus, ya. Air yang tadinya meluap saat tekanan tinggi keluar, saat dia mengalami tekanan rendah dia akan terhisap kembali, sehingga kondisi air pendingin akan tetap stabil. Yang terakhir, kita akan mempelajari rangkaian sistem pendinginan. Di bawah diperlihatkan bahwa kipas pendingin digerakkan oleh motor listrik dan saklar termo yang dipasangkan di bawah radiator untuk mendeteksi suhu air pendingin ketika suhu tertentu tercapai. Kipas akan dihidupkan secara otomatis dan ketika turun suhu di bawah nilai tertentu, maka kipas akan diberhentikan atau dimatikan secara otomatis. Saklar termo akan bekerja pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius, dan perbedaan suhu antara on dan off saklar termo tersebut kira-kira 3 sampai 5 derajat Celcius. Secara detail dapat kita perhatikan mulai dari komponen baterai, kemudian arus disalurkan melalui terminal positif ke sekring, kemudian di sini ada generator dinamo cas atau sering disebut dengan alternator. Kemudian di sini ada fuse box atau box spring. Di sini ada kunci kontak. Di sini ada motor fan relay. Di sini ada motor. Di sini ada kipas. Dan ini radiator. Di bawahnya ada thermoswitch. Di bawahnya lagi, paling bawah dari radiator itu ada keran pembuar air sistem pendingin bila kotor. Kemudian di sini ada reservoir tank atau tangki reservoir, ada tutup radiator dan ada selang. Rangkaian kelistrikan itu dari baterai, kemudian ada relay langsung ke dinamo kipasnya. Kapan hidup dan kapan mati dinamo kipasnya adalah sesuai dengan kondisi suhu yang ada pada sistem. Nanti akan dideteksi oleh saklar termo ini, ya. Bila saklar termo mendeteksi suhu sudah mencapai 90 sampai 100 derajat, maka dia akan
meng-on-kan atau memberikan arus ke dinamo sehingga dinamo kipas menjadi hidup. Bila suhu turun di bawah 90 derajat, maka termo switch juga akan mendeteksi dan memutuskan arus ke dinamo kipas sehingga kipas menjadi mati. Beginilah yang terjadi secara berulang-ulang sehingga air pendingin itu tidak boleh melebihi daripada 113 derajat maksimalnya. Demikianlah cara kerja sistem pendingin pada mobil dan rangkaian kelistrikannya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan tentunya, dan bagi yang mempunyai mobil, ya, karena ini perlu. Kadang-kadang kipas mobil kita tidak hidup, jadi kita tidak panik. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba mobil kita menjadi overheating atau panas. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Dengan sedikit mengetahui bagaimana sistem pendingin itu bekerja, maka setidak-tidaknya kita tidak panik dalam mengatasinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.